Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa menggunakan waktu, tenaga dan juga semua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian dikembalikan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua hidup kita, semua harta kita, semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 130. Ali Imran 130. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah nyebut ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah sebutan sayang. Sebutan sayang Allah kepada kita. Nah, sebutan ya ayyuhalladzina amanu itu menggunakan kata kerja, ya kan?
amanu. Berbeda dengan ya ayyuhal mu'minun. Itu kata benda yang disebut kitanya sebagai manusianya. Tapi kalimat amanu ini kata kerja. Artinya apa? Artinya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, akan ada perintah dari Allah yang kalau kita kerjakan itu menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah pahala di sisi Allah. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi yang disebut itu menggunakan kata kerjanya supaya kita ini terus sebagai orang yang beriman terus ada aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap saat. Apa perintahnya Allah? Pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah. La ta'kulur riba. Janganlah engkau la ta'kulu memakan hasil dari riba. Nah, apa itu artinya riba? Riba ini ada bermacam-macam sekarang. Bahkan lebih dari mungkin 70 macam bentuknya riba. Dulu riba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama riba an-nasi'ah, disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu apa? Riba yang diambil dari pokok harta. Kalau kita ngutangin orang 100.000 harus kembali dalam 1 bulan, tetapi dia nggak bisa ngembaliin, maka nanti ada perjanjian di awalnya itu akan menjadi 100, 110, 120 atau 200. Nah, tambahan itu yang disebut dengan riba. Ini yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hanya dengan tambahan waktu kita mengambil keuntungan dari orang yang kita pinjemi. Padahal Allah itu menjadikan harta sebagai perantara supaya kita bisa menolong orang lain. Tapi sekarang malah untuk memukul orang lain, mentung orang lain. Jadi uang itu kita gunakan sebagai sesuatu yang menyulitkan orang lain. Tidak ada sama sekali prinsip untuk menolong. Jadi kalau orang sudah biasa melakukan riba, itu sepertinya bahasanya menolong, tapi sebenarnya dia membunuh orang yang dipinjami. Nah, perbankan sekarang secara umum yang konvensional itu kalau kita kredit pasti ada ribanya. Nah, di situ. Inilah yang menyulitkan nanti kepada kita semua, sehingga Imam Al-Maraghi sampai mengatakan seandainya kita ini harus berkaitan dengan hal-hal yang transaksi ribawi, kata beliau, yang paling penting adalah kita bukan menjadi pelaku dari riba itu. Kadang-kadang kita beli rumah, beli mobil, nggak bisa enggak, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ya Allah, saya tahu ini nggak boleh, tapi nggak ada jalan lain. Mau pinjem kawan, mana ada kita pinjemi 200-300 juta langsung, kan sulit. Maka kalau kita yang menjadi kreditornya, kita yang mengambil utang itu, ya udah. Yang penting kita bukan pelaku. Jangan sekali-kali menjadi pelaku riba, karena sistem tidak bisa kita hindarkan. Nah, di situ. Yang penting jangan kita yang melakukannya. Yang kedua, riba al-fadl. Riba al-fadl ini riba dalam tukar menukar barang. Barangnya sama, tapi yang satu harus lebih. Misalnya kita tukar beras, yang satu beras Cianjur, yang satu beras Jonggol. Nah, lalu kalau kita tukeran, berarti beras Jonggolnya yang satu 1 liter, yang satu harus 1 liter 1,2 atau 1,3 atau apa. Nah, kelebihan itu adalah riba. Riba yang sejenis riba fadl. Ini jarang, tapi bisa terjadi ini. Nah, yang bermacam-macam nanti bisa terjadi nanti. Ini salah satu contoh saja. Riba itu sesungguhnya nanti seperti virus, dia bermutasi. Semakin beda generasi,
semakin canggih melakukan perbuatan ribanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan la ta'kulur riba. Jangan engkau memakan barang-barang yang hasil dari riba. La ta'kulur riba. Yang mana ad'afan mudha'afah. Disebut ad'afan mudha'afah ini karena semakin lama semakin menyulitkan. Tadi yang pertama, riba nasi'ah. Nanti bulan yang kedua nggak bisa bayar lagi, tambah lagi. Bulan ketiga nggak bisa lagi, tambah lagi. Nggak bisa lagi, ya, rumah kita disita. Datang para debt collector. Nah ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Karena riba ini adalah riba yang menyulitkan nanti, yang membuat sistem ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang yang kaya tanpa ada prinsip tolong menolong. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam kalau kita minjemi, ya kita pinjemi lillahi ta'ala. Nanti soal orang yang minjemi itu menambah, itu urusan dia. Tapi kita tidak ada akad di awal bahwa kita akan mengambil. Kalau dia nggak bisa mengembalikan modal pada waktu yang telah ditentukan, maka di sini ada atau mudha'afah, terus dia berlipat-lipat menyulitkan orang yang pinjem, yang utang tadi. Oleh sebab itu pada ayat ini langsung Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Bertakwalah kepada Allah, jangan engkau lakukan, jauhi yang diperintahkan supaya engkau tidak masuk ke neraka. Maka di ayat yang pertama wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah wattaqunna. Wattaqullah itu sama dengan wattaqunna, takutlah kepada api neraka. Jadi jadikan amalan kita di dunia dengan tidak melakukan riba itu menjadi penyelamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini ditegaskan, satu-satunya ayat yang langsung ketika engkau melakukan perbuatan ini langsung disebut ancamannya adalah neraka, adalah riba. Wattaqunna, takutlah kepada api neraka dengan menjauhi perbuatan riba. Allati, yang neraka itu uiddat lil kafirin, aslinya untuk orang-orang kafir, telah disiapkan oleh Allah. Neraka itu berarti sekarang sudah ada, karena dia sudah disiapkan oleh Allah. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Maka pelaku riba itu tidak beriman. Kalaupun dia beriman, maka imannya dipertanyakan. Tidak ada prinsip untuk menolong kepada sesama manusia. Maka orang-orang yang menjadi pelaku riba ini umumnya adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Kemudian ditegaskan wa ati Allah wa Rasul, taatilah Allah dengan ketentuannya yang mengharamkan riba, wa Rasul, dan Rasul nanti yang memberantas praktek riba. Jadi kalau ada riba dalam suatu komunitas, kalau kita bisa memberantasnya, diberantas tapi dengan bersama-sama. Tidak bisa satu orang sendiri-sendiri, karena kalau satu orang kita akan berhadapan dengan pelaku ribanya itu. Kalau ada orang yang bisa menguasai tempat itu seperti pejabat RT RW, nah kalau bisa beliau melakukan juga. Karena pada saatnya dikhawatirkan riba ini tidak hanya mengenai orang lain di luar kalangan itu, tapi mengenai di dalamnya. Ini yang dikhawatirkan. Dan orang-orang pelaku riba ini akan memusuhi orang-orang yang menolong orang lain dengan tanpa sistem riba. Nah, di situ. Oleh sebab itu jangan sampai ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang yang pelaku ribawi, terutama dalam komunitas kita yang kecil. Kalau dalam perbankan sudah dikuasai. Oleh sebab itu nanti ada perbankan syariah. Sayangnya belum sepenuhnya syariah. Nah, di situ. Pinjem, akadnya iya, tapi ya tetap aja. Cuman beda
beda istilah. Nah, ini kekurangannya, sayangnya di situ. Apa tujuannya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul? La'allakum turhamun, supaya engkau nanti tadi tuflihun, supaya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nanti ada orang-orang yang tidak tahu, di dunianya dia biasa-biasa saja, tapi ternyata di akhirat dia mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapatkan rahmat itu apa? Oh, dia masuk surga. Dia nggak kelihatan amalan-amalan baiknya, tapi ternyata Allah mencatat orang itu orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang masuk surga itu bukan disebabkan oleh amalnya. Karena kalau kita hitung-hitung, amalan kita itu sebenarnya mungkin belum layak untuk masuk surga. Amalannya apa? Ya, kita cuman berinfak 100.000 gitu. Masa 100.000 dapat surga? Nah, di situ kadang-kadang kita begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu melihat jumlah. Kadang Allah Subhanahu wa taala itu melihat motivasi. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an disebutkan bersedekahlah walau hanya dengan satu buah kurma, karena itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Oleh sebab itu ketulusan, keikhlasan orang ketika dia melaksanakan sedekah, melaksanakan infak, itu bisa jadi menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Maka sedekah yang ikhlas itu bisa menolak bala. Sedekah yang ikhlas itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Termasuk sedekah yang hanya satu biji kurma itu, kalau betul-betul dia ikhlas, dia bisa menyelamatkan orang itu dari neraka. Ittaqu, kata Nabi, ittaqullah walau bisyaqqi tamratin, walaupun hanya dengan satu biji kurma. Nah, ini berarti bahwa dalam melaksanakan amalan yang baik, kita tidak boleh menyepelekan. Kelihatannya amalan, aduh cuman segini nggak jadi, nah, jangan. Kalau amalan yang baik sudah kita niatkan, lakukan aja, walaupun tidak selalu banyak. Nah, di situ ada saatnya kita harus banyak, ada saatnya kita hanya sekedarnya, karena memang kondisinya seperti itu. Yang terpenting adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menghindarkan diri dari perbuatan riba tadi, Allah memberikan ayat-ayat yang bertolak belakang dengan perbuatan riba. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin, yaitu bersegeralah menuju kepada ampunan Allah, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dari bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang baik, apa saja. Baik amalan baik itu berkaitan dengan jiwa kita yang nggak membutuhkan pengorbanan harta, mungkin berzikir. Jadi amalan baik itu bermacam-macam. Bagi orang yang tidak memiliki cukup uang, berzikir itu sudah merupakan amalan yang luar biasa. Bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan tenaga, maka tenaganya itu sesungguhnya merupakan amal baik yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam agama Islam masing-masing kita harus menyadari, oh saya sebenarnya bisa ini dengan tenaga kita, bisa ini dengan pikiran kita, bisa ini dengan harta kita. Kalau kita bisa banyak hal, itu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena mungkin dari semua banyak yang kita miliki itu, nanti surga memanggil kita itu berdasarkan amalan kita. Oh, kita udah sholat biasa, nanti pintu sholat memanggil kita. Kita sudah biasa sedekah, nanti pintu sedekah itu memanggil kita. Kita sudah biasa menggunakan tenaga kita untuk di jalan Allah, nanti di situ memanggil kita. Sehingga banyak pintu surga itu memanggil kita.
Sementara kalau ada orang hanya memiliki satu kemampuan, katakanlah dia nggak memiliki apa-apa, bisanya hanya dengan tenaga dia. Siapa tahu tenaganya itu menjadikan dia masuk surga. Ya. Oleh sebab itu jangan disepelekan. Maka orang yang ngerasa tidak memiliki apa-apa sekalipun jangan berhenti berbuat baik. Allah di sini menyatakan wasari'u, bersegeralah. Jangan ditunda. Kalau perbuatan baik kita lakukan jangan ditunda. Wasari'u ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Karena ampunan itu, jadi kalau orang sudah diampuni, dia pasti nanti dapat rahmatnya Allah. Oleh sebab itu penting bertaubat dalam keadaan apapun. Oh, karena kita udah begini, saya nggak ngerasa perlu bertaubat. Tidak. Karena bertaubat itu menjadi dasar dari amalan perbuatan baik kita. Maka di sini disebutkan wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Ampunan Allah itu apa? Semua perbuatan yang khair dan ma'ruf itu ampunan Allah. Semuanya. Kita berzikir, kita bersedekah, kita ada di majelis taklim, kita ada di majelis zikir, itu semuanya dalam ampunan Allah. Kita baik sama keluarga, kita sayangi anak-anak, kita pelihara keluarga, itu semuanya adalah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunannya Allah itu arduha as-samawati wal ardh, luasnya itu seluas langit dan bumi. Coba, bisa jadi kita cuma mikirin saudara kita, ya Allah gimana ya, kita baru bisa mikirin, ini nggak bisa membantu. Bisa jadi itu menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan. Mungkin kita hanya nasihatin, mungkin kita hanya nasihatin karena memang kita belum bisa bantu yang lain. Mungkin itu sarana kebaikan. Oleh sebab itu jangan dicegah. Ketika kebaikan itu kita bisa melaksanakannya, jangan dicegah. Kita mensupport, siapa yang kita support? Entah anak-anak, entah siapa, komunitas kita, entah grup kita, siapa saja. Ya Allah, niatin karena Allah. Kita niat kepada Allah. Kalau niat kepada Allah itu walaupun kita sendiri menjadi kuat. Oh, saya cuma sendiri nih ada di sini, tidak apa-apa. Di luar kita yang mensupport banyak, malaikatnya itu banyak, gitu. Kelihatan kita sendiri, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sendirinya itu karena Allah, kita sendiri pun kuat. Nah, di situ bedanya. Kalau tidak karena Allah, dia tidak kuat, karena dia akan nyari kawan. Kalau nggak ada kawan, dia nggak jadi. Maka berbuat baik, jangan menunggu kawan. Jangan menunggu karena aduh nggak enak, nggak apa. Nah, di sini karena perbuatan baik itu, kebaikan itu jangankan ada kita yang melakukannya, kebaikan itu sendiri kuat. Nah, di situ. Maka kalau kita ada di dalam kebaikan itu, maka kita menjadi kuat. Nggak ada orang lain sekalipun tidak apa-apa. Nah, ini kebaikan. Berbeda dengan keburukan. Keburukan sendiri itu lemah. Oleh sebab itu dia dibutuhkan orang-orang yang melaksanakannya. Maka orang yang berbuat buruk itu biasanya nyari kawan dia. Perbuatan baik kalau ada banyak kawan tentu lebih baik. Tetapi kalau tidak, satu orang itu bisa mengalahkan ribuan orang. Itu perbuatan baik. Bedanya dengan perbuatan buruk ada di situ. Perbuatan baik tadi, ampunan Allah tadi, luasnya itu seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Inilah yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Coba kita ini semua udah disiapin oleh Allah. Kita sudah beriman, kita tinggal amal soleh. Begitu kita melaksanakan amal soleh, apa saja amal soleh itu, ada ampunan Allah, ada pahala, ada yang dikembalikan nanti oleh Allah di dunia. Ada ampunan, ada pahala, ada yang dikembalikan. Itu selalu. Oleh sebab itu, dalam melakukan amalan soleh, lakukan aja. Karena 3 hal itu pasti terjadi. Ada ampunan Allah, ada peningkatan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang akan dikembalikan oleh Allah di dunia.
Oleh sebab itu orang yang berbuat baik nggak pernah rugi, nggak pernah rugi. Jangan setelah kita berbuat, oh sayang kemarin saya sudah berbuat baik kepada orang itu gini. Nggak ada itu perbuatan baik yang rugi, nggak ada. Perbuatan baik itu selalu beruntung. Oleh sebab itu kita harus memposisikan niat kita. Uiddat lil muttaqin. Yang surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa. Ampunan itu sudah disiapkan oleh Allah. Maka dalam semua perbuatan baik kita itu ada ampunannya Allah. Justru ketika kita tidak berbuat baik, kita nggak dapat apa-apa. Oleh sebab itu berbuatlah baik, walaupun itu dilihat oleh orang lain kecil, dilihat oleh orang lain terlalu sederhana. Padahal orang yang melihat itu belum tentu bisa melakukannya, walaupun itu terlalu kecil, walaupun itu sederhana. Siapa orang yang bertakwa ini? Yang mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga-surganya Allah. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang-orang yang berinfak kepada Allah pada waktu lapang, pada waktu longgar, pada waktu banyak harta. Jadi berinfak itu tidak menunggu keadaan bahwa kita harus longgar, kita harus sempit. Karena yang kedua disebut waddarra, dan kita dalam keadaan sempit. Kita lagi susah banget ini kayaknya untuk makan aja. Ini ngepas-ngepasan. Terus kemudian kita nggak mau infak, berarti kita tidak mau dibukakan oleh Allah jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan rizki. Karena kita mengkhususkan apa yang ada kita itu untuk kita semuanya, untuk diri kita sendiri. Padahal kalau kita dalam keadaan sulit, kita mau meletakkan sebagian kecil aja yang ada pada hak kita itu di jalan orang lain, disitulah justru Allah akan membukakan rizki-rizki kita. Sekarang filosofinya, kenapa dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit kita masih diperintah oleh Allah untuk berinfak? Kata Imam Al-Marawi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan supaya kita seperti Allah, selalu berada di atas, selalu bisa pada posisi orang yang memberi. Maka memberi itu tidak mesti bahwa kita memberi 100.000 harus 100.000 terus, enggak. Memberi itu tergantung keadaan kita. Ya Allah lagi begini, mungkin hanya 10.000, mungkin hanya 2.000. Tapi kita tetap memberinya, itu tetap memberinya. Supaya apa di sini? Supaya juga hati kita itu ternyata standar. Mau keadaan kita lapang, mau keadaan kita sempit, nah kita itu selalu bisa. Nah di situ. Maka orang yang bertakwa itu bukan hanya yang berinfak ketika dia kaya, ketika dia longgar, ketika dia lapang, ketika duitnya itu memang ada, itu gampang di situ. Tetapi orang yang bertakwa itu cirinya adalah dia tetap berinfak walaupun dalam keadaan yang sempit. Ini alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah. Menahan amarah itu bagaimana? Ini harusnya saya udah marah sama dia, itu tapi ditahan. Nah, coba. Bapak Ibu pasti pernah menahan amarah. Aduh, udah sebel sebenarnya kita ini, tapi nah, itulah orang yang bertakwa. Kadang-kadang kita menjustifikasi, sebenarnya saya udah tahan, tapi udahlah saya marahin aja lah. Nah, itu udah lepas berarti. Kalau kita lepas, maka niatkan itu untuk mengingatkan mereka. Kalau nggak begini, nggak paham-paham. Kadang ada orang kalau nggak ditegaskan seperti itu, dia nggak ngerti kalau kita lagi marah.
Kita selama ini udah nahan, dianggapnya bapak ini sabar banget, ini pokoknya nggak pernah marah bapaknya. Gitu. Nah, sehingga perbuatan dia itu berulang salahnya. Nah, maka untuk menghindari perbuatan salah yang berulang, kita harus tegaskan. Salah satu ketegasan itu boleh kita marah, tapi jangan sampai marahnya itu terus-terusan marahin itu. Udah, habis marahin ya udah. Marahnya kita itu sebatas untuk mengingatkan dia. Tapi itu masih tidak baik dibanding kita mampu untuk menahan. Ini udah marah, udah harusnya wal kadhimil ghaidha itu sudah layak dia marah. Tapi dia mampu untuk menahan wal kadhiminal ghaidha. Ini ciri dari orang yang bertakwa. Ini lebih sulit dari yang pertama tadi. Kalau kita infak dalam keadaan sempit masih relatif gampang, karena infak uangnya itu ada, walaupun terbatas. Tapi kalau kita disuruh nahan amarah, padahal kita harusnya sudah berhak untuk marah-marah, ini yang sulit. Wal kadhiminal ghaidha. Yang sulit lagi berikutnya, wal afina 'anin nas. Dan menjadi pemaaf bagi orang yang minta maaf. Orang berbuat luar biasa kesalahannya, enak banget dia bilang, aduh saya minta maaf ya Pak. Ya, gimana hati kita? Gua kecek loh, gitu kan. Tapi kan kita hanya ngomong itu, ya Allah, dalam hati kita, ya Allah ini orang, gitu. Jadi kalau omongan itu hanya ada di hati kita, itu masih lebih baik. Ya Allah ini orang ini, gitu. Mungkin kita marah-marah, tapi marahnya hanya di hati, tidak sampai keluar di lisan kita. Wal afina 'anin nas. Oleh sebab itu jangan sampai ada dalam hati kita ini sedikit pun untuk tidak memaafkan manusia yang berbuat salah kepada kita. Kan saking mangkelnya kita mengatakan pokoknya enggak gue maafin lo sampai, nah gitu. Sampai kapanpun nggak akan saya maafin. Nah, coba Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah kepada orang yang sudah 50 tahun menyembah selain dia, padahal Allah yang memberi makan, yang mencukupi semua kehidupannya. Nanti di akhir dari umur 50 tahun itu dia bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Coba. Maka ketika Nabi Ibrahim mau ngajak orang makan, kan Ibrahim selalu kalau mau makan itu nyari orang. Kalau kita mau makan menghindari orang. Ketika dia mau makan mencari orang dan diketahui orang yang mau diajak itu ternyata dia kafir. Dia nggak beriman kepada Allah. Terus Nabi Ibrahim, aduh, ntar dulu ya Pak ya, masuk ke dalam. Ini gimana ini? Orangnya ternyata orang kafir yang saya ajak ke rumah ini. Allah negur Ibrahim, baru sekali aja kamu mau ngasih makan orang kafir, mau diurungkan. Saya, kata dia, udah ngasih makan itu 50 tahun kepada dia. Coba hitung. Berapa banyak 50 tahun itu Allah memberi makan, memberikan rizki, memberikan hidup kepada orang itu. Saya nggak seperti engkau Ibrahim, nggak mengurungkan perbuatan baik, coba. Jadi Allah itu kebaikannya tidak terbatas, sementara kita ini kebaikannya masih terbatas. Oleh sebab itu jadilah orang yang kebaikannya tidak terbatas, termasuk orang yang mudah mengampuni orang lain. Wal afina 'anin nas. Gitu. Kemudian setelah itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita bisa melaksanakan 3 hal ini, kita sudah diciriin oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka orang-orang yang berwakaf itu kita sebut muhsinin. Supaya apa? Supaya perbuatan baiknya itu terus bisa langgeng bersamaan dengan perbuatan baik, kegiatan-kegiatan kita. Maka sering kita nyebut muhsinin, para muhsinin, muhsinat, yaitu orang yang baik laki-laki, orang baik perempuan. Karena kalau orang sudah biasa perbuatannya baik terus, ini disebut dengan muhsinin.
orang muhsinin ini yang nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah 3 perbuatan baik. Sekarang perbuatan yang mencegahnya apa? Perbuatan yang buruk yang kadang dilakukan oleh muhsinin apa? Walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu apabila dia berbuat perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang mana? Perbuatan keji itu yang apabila kita lakukan menjatuhkan kita. Itu perbuatan keji. Banyak perbuatan keji. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Bisa jadi kita melakukan perbuatan keji. Aw zalamu anfusahum, atau kita melakukan kezoliman terhadap diri kita sendiri. Kezoliman diri kita sendiri itu apa? Banyak juga. Kita tahu ada masjid, nah tapi kita tidak mikirin itu masjid, gitu. Yang kita pikirin rumah kita aja, gitu. Kita tahu ada tetangga, tapi kita nggak pernah mikirin. Nah di situ kita zalim, sementara kita memiliki hal-hal yang dalam skala kecil yang kita miliki itu juga dibutuhkan oleh tetangga kita. Jadi dalam agama Islam hubungan kita itu memang luas. Hubungan kepada Allah luas, hubungan kepada sesama manusia juga luas. Maka orang kadang tidak ngerasa kalau dia berbuat zalim. Orang nggak sholat, nah, ini kan sederhana. Terus yang lebih tinggi lagi, orang tidak sholat berjamaah, nah, kan sederhana. Buat orang yang memahami yang penting dia sholat jamaah itu tidak kezoliman. Tapi buat orang yang memahami secara detail, dia akan merasa, ya Allah, kalau saya nggak sholat jamaah, saya zalim. Gitu. Jadi tingkat kezoliman itu bertingkat-tingkat dari situ. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menyucikan jiwanya, tapi nggak dilakukan karena dia nggak pernah sholat. Sudah Islam tapi nggak sholat. Coba, kezolimannya itu kepada diri sendiri, tapi dia nggak ngerasa. Banyak orang kalau kezoliman dilakukan oleh dirinya sendiri itu nggak ngerasa kalau itu sebagai sebuah kezoliman. Dalam hubungan rumah tangga nanti banyak. Oleh sebab itu kita memang harus saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga itu kalau kita melihat dari sisi kehidupan rumah tangga, sebenarnya saling salaman, saling berpelukan, itu semua itu menghilangkan hal-hal yang mengandung dosa dan kezoliman. Karena kalau kita sudah saling salaman, saling berpelukan, itu sudah gugur secara substansi, gitu. Maka hanya sekedar perlu saling memaafkan aja. Maka di sini kezoliman, orang-orang yang melakukan perbuatan keji, orang-orang yang melakukan kezoliman, zakarullah, lantas dia langsung ingat, ya Allah saya salah, langsung diperbaiki. Ya Allah saya begini, langsung diperbaiki. Maka orang yang jernih hatinya itu mudah dia minta maaf. Tapi tidak sekedar minta maaf. Ada orang yang minta maaf aja, apa-apa minta maaf gitu. Ini salahnya apa dia minta maaf? Kan kadang-kadang begitu. Jadi harus proporsional juga di situ. Kita harus tahu bahwa oh yang kita lakukan salah, saya mohon maaf. Kemudian tidak diulang. Ada orang yang minta maaf, tapi itu lagi salahnya, itu lagi, capek deh kita maafin, gitu sampai kita mengatakan begitu. Nah di situ. Jadi yang perlu menjadi catatan kita adalah setiap kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, yang itu mengandung kezoliman dan dosa, maka kita langsung zakarullah, kita ingat ya Allah itu nggak boleh. Lalu kita tutup perbuatannya itu, jangan diulangi lagi. Kita perbaiki perbuatan itu. Maka di dalam zakarullah, ingat kepada Allah, itu perlu islah. Islah itu kita berusaha, ya Allah semoga terus saya bisa memperbaikinya, nggak jatuh pada kesalahan yang sama. Maka di sini zakarullah. Lalu setelah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat akan dosa-dosanya, ya Allah saya dosa itu.
Semoga saya bisa nutup dosanya itu. Maka dosa itu kita tutup. Misalnya, dulu saya melakukan kezoliman. Ini nggak pas kayaknya kalau saya ngambil uang di situ. Lalu kita punya uang, ya Allah, ini untuk nutup kezoliman saya. Kita punya perbuatan yang buruk, lalu kemudian kita itu, ya Allah, saya akan berbuat baik, nutupin perbuatan saya. Jadi dalam istighfar itu tidak cukup bil lisan. Kadang istighfar itu harus kita lakukan bil arkan, dengan badan kita. Saya dulu pernah sampai marah-marahin orang itu, sekarang saya datangi, saya minta maaf. Kalau perlu dengan membawa makanan dan apa yang memudahkan kita untuk merilis kesalahan. Nah, di situ. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia mau beristighfar kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Jadi yang bisa menghapus dosa itu hanya Allah. Oleh sebab itu, kadang kalau kita mau minta maaf kepada orangnya itu hati kita belum berani, kan bisa. Belum mampu, ya Allah, mau minta maaf kepada dia tapi kok gimana ya? Nah, gitu. Maka yang pertama-tama kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau sudah ampuni ini, walaupun saya belum ketemu sama orangnya. Nah, gitu. Mau ketemu sama orangnya takut gitu. Apalagi dia atasan, apalagi dia gimana nanti mau mengemukakan kesalahan kita. Nah, di situ. Maka kepada Allahnya dulu. Siapa tahu nanti walaupun kita belum sempat menyampaikannya, nanti Allah sudah mengampuni. Nah, ini yang disebut wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah. Maka ada dosa kita kepada Allah gampang. Minta ampunnya gampang. Yang sulit itu adalah dosa kita kepada manusia. Maka kalau manusianya misalnya jauh orangnya, sekarang udah nggak ada di Indonesia lagi, dia di luar negeri sana, gimana? Nah, dengan berbagai cara, ada email, ada WhatsApp, ada macam-macam. Nah, di situ. Yang penting sebenarnya hati kita mau merilis perbuatan yang buruk itu, nanti kita perbaiki menjadi sesuatu yang baik. Nah, di situ. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Jadi perbuatan dosa itu, Bapak Ibu, itu ada yang sulit kita putus. Kenapa? Karena setan sudah ada di situ. Jadi perbuatan dosa itu kalau cuma sekali kita lakukan, mungkin itu kemauan hasrat kita, itu kemauan nafsu kita. Saya berbuat buruk salah sekali, itu mungkin saya yang salah. Tapi begitu itu berkali-kali, itu sudah setan masuk di dalamnya. Maka kalau ada orang mencuri pertama kali mungkin ya itu kebutuhan dia. Tapi kalau dia sudah berkali-kali, itu sudah bukan kebutuhan lagi dia, itu setannya, itu sudah membuat dia membiasakan untuk mencuri. Maka di sini disebutkan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak boleh kita mengulang-ulang perbuatan buruk itu yang kita tahu itu buruk. Nah, ini yang berat apa sekarang? Yang berat itu yang berkaitan dengan handphone sekarang, yang sulit. Handphone itu kan di dalamnya banyak hal, kita bisa melihat banyak hal. Ini yang sulit. Kenapa sulit? Ada sisi kecanduan. Siapapun, nggak mesti anak-anak. Kita yang orang dewasa sekalipun bisa kecanduan. Di situ. Kalau udah nonton yang paling kita sukai, udah lupa mertua, lupa deh siapa-siapa. Nah, di situ. Ini kalau yang kita tonton itu perbuatan-perbuatan yang buruk, ini yang sulit, Maka di sini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ada perbuatan-perbuatan itu yang bukan hanya adaptif. Jadi punya adaptif, bukan hanya dia membuat kita pengen lagi gitu. Tapi di luar itu sebenarnya setan itu memang sudah mengarahkan kita ke sana. Maka kenapa
perbuatan buruk itu nggak usah diajarin. Anak-anak itu bisa sendiri, kasih deh anak-anak handphone itu, anak-anak yang masih SD aja kasih handphone. Oh dia tahu itu sehari 2 hari, nah, udah seminggu nggak mau lagi dia diambil. Tapi ajak anak-anak itu ke sini, ayo kita didik untuk belajar ngaji, belajar ini. Berapa lama bisanya? Setahun, belum tentu fasih dia. Tapi handphone 1 minggu, udah canggih dia melebihi ibunya. Nah di situ. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa perbuatan buruk itu cepat dia, lebih cepat daripada perbuatan baik. Oleh sebab itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini yang berat buat kita. Ini yang berat buat kita. Ada perbuatan-perbuatan buruk yang sulit kita cegah karena dia ada sisi kecanduan. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun. Kalau kita bisa melakukan 3 perbuatan baik yang di atas, mencegah 3 perbuatan baik yang di bawah tadi, ulaika, maka mereka ini jazaa'uhum, balasannya bagi mereka adalah maghfiratun, ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah. Apa ini artinya? Artinya bahwa kita sebenarnya menghindarkan perbuatan buruk itu dapat pahala. Selama ini pahala itu karena kita berbuat baik, ya kan? Selama ini tidak banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau kita menghindarkan diri dari perzinahan, kita menghindarkan diri dari bohong, kita menghindarkan diri dari berkhianat, itu semua juga ada pahalanya. Maka dari sisi keluarga, pahala kita itu banyak sebenarnya. Kita membina keluarga, kita terus menjadikan keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal-hal yang lain, yang buruk-buruk itu kita cegah dalam keluarga. Itu juga di dalamnya mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita mengatakan jangan begini, jangan begitu, jangan ya ini, jangan itu. Nah, kenapa? Karena di dalam pelarangan yang kita lakukan itu ada pahala, ada ampunan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasannya bagi mereka ini adalah maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannat, dan juga nanti surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya surga itu sungai-sungai, khalidina fiha, yang orang yang bertakwa itu akan kekal di dalamnya. Allah memberikan gambaran di sini surga. Tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang Arab itu kalau sudah digambarkan surga itu di bawahnya, surga itu seperti villa yang indah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sehingga memberikan ketentraman, kenyamanan kepada orang yang ada di dalamnya. Kalau orang Arab digambarkan seperti itu, oh luar biasa. Maka orang Arab itu kalau sudah datang ke Indonesia, lalu kemudian dia melihat keadaan alam di Indonesia, dia akan mengatakan, jannah. Di Indonesia itu surga. Karena apa-apa mudah untuk didapatkannya, jannah. Sementara di sana tidak ada sungai-sungai. Kalau orang Indonesia digambarkan seperti itu udah biasa, maka gambaran tentang surga buat orang Indonesia itu harus yang lebih. Apa yang membuat orang-orang Indonesia itu ngerasa, seperti itu ya. Nah, di situ. Kalau surga yang digambarkan oleh Allah kepada Khadijah radhiyallahu an, Khadijah ini dulu hidupnya di dunia sering digangguin oleh orang-orang Quraisy. Karena suaminya adalah Muhammad. Dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, setiap saat dikerjain. Rumahnya tidak pernah sepi didatangin orang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Jibril sampaikan kepada Muhammad, supaya Muhammad menyampaikan kepada Khadijah. Apa yang disampaikan? Sampaikan salamku kepadanya. Coba. Yang mengirimkan salam itu adalah Allah. Ada 2 orang di antara sahabat Nabi yang dikirimin salam, Khadijah dan Aisyah. Bagaimana kalau kita dikirimin salam oleh Allah? Waduh, nah itu.
Kita yang ngirimin salam ya kawan-kawan kita, salam Pak dari ini. Nah, itu dari mana? Dari tadi. Dari yang diajarkan oleh Allah. Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Lalu kemudian setelah itu kabarkan kepada dia bahwa Allah telah membangunkan villa yang dinding-dindingnya itu berasal dari permata. Jadi dinding-dindingnya bukan batu bata seperti di Masjid Widelia. Tapi dinding-dindingnya itu adalah intan dan permata. Kira-kira kalau di Widelia dikasih intan dan permata, dindingnya gimana? Dicopotin deh sama anak-anak. Nah, di sini ini menegaskan kepada kita. Jadi gambarannya itu seperti itu. Surga itu betul-betul wah. Tidak ada kemewahan yang melebihi kemewahan surga. Maka di sini disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan kita itu akan betul-betul menikmati wa ni'ma ajrul 'amilin. Menikmati bahwa perbuatan-perbuatan baik kita betul-betul dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah ada di sana. Ya Allah, kita hanya begitu saja dapat pahalanya begini ya, gitu. Akan begitu kita hanya berwakaf segini dapatnya segini, kita berinfak segini dapat segini, kita hanya sholat sunnah yang begitu pahalanya seperti ini. Maka kalimat wa ni'ma ajrul 'amilin, dan sebaik-baiknya pahala adalah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal. Nanti kita akan kaget-kaget dengan semua bentuk pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya itu di luar dugaan kita semua. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk berbuat kezoliman. Termasuk salah satu kezoliman itu adalah perbuatan riba, mengambil keuntungan dari harta yang kita miliki, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak tepat. Karena harta itu harusnya harta itu kita jadikan sebagai sarana untuk memudahkan membantu orang lain, sarana untuk syiar menjalankan perintahnya Allah, sarana untuk menjadi kawan daripada roh kita. Imam Al-Marawi ini mengatakan al-malu syaqiqur ruh, harta itu adalah saudara kandungnya roh kita. Maka kalau kita bisa menggunakan harta di dunia, nanti kita akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu luar biasa. Karena dia di luar kita, sementara yang ada di kita itu roh. Jadi kebaikan yang banyak itu sebenarnya kebaikan harta. Maka amalan yang baik itu amalan yang menyenangkan orang lain dengan harta. Ada orang punya utang, nah kita ikut bayarin utangnya, nah, senang dia. Ada orang kesulitan, kita punya harta, nah, senang dia. Jadi amalan-amalan yang sosial seperti itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada amalan yang pribadi. Kita sholat malam, kita sholat fardu, kita sholat sunnah, kita sholat karena dia efeknya itu memang lebih besar daripada yang pribadi. Yang pribadi itu untuk kebaikan kita, untuk kesolehan kita yang pribadi. Yang sosial itu menyenangkan orang lain, nanti juga akan mengembirakan kita. Kita akan terkaget-kaget nanti di akhirat. Ternyata amalan yang kita gunakan untuk nolong orang, untuk berinfak di masjid, untuk membantu ini dan itu dan lain sebagainya, semuanya itu ketika kita niati karena Allah Subhanahu wa taala, amalan itu nanti tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbuatan baik itu yang rugi, yang merugikan kita, tidak ada. Karena semua perbuatan baik itu pasti memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan. Oleh sebab itu bersegeralah dalam berbuat baik, apapun perbuatan baik itu. Wasari'u ila maghfiratin. Setelah kita berbuat baik, lalu kemudian kita berinfak dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Kita menahan amarah,
Lalu kemudian kita memberikan pemaafan kepada manusia. Yang lain yang harus kita cegah adalah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Dicegah. Kemudian setelah itu kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencegah dua hal itu, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengalir kepada kita semua, sehingga dalam kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali dalam kehidupan dunia ini tidak sebanyak yang akan kita dapatkan di akhirat. Oleh sebab itu, keberkahan Allah lah yang kita harap, karena dengan keberkahan itu kita akan merasa kita dicukupi oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah, kita juga diberkahi dalam semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ahlil bir wa taqwa, orang-orang yang menjadi ahli kebaikan dan takwa, dan pada saat yang sama kita bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, sehingga dengan menjauhkan perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman pribadi, yang kadang kezaliman ini tidak tampak oleh kita sendiri, mungkin lebih mudah orang lain melihat kita yang zalim daripada kita sendiri yang zalim. Nah, dengan kita melakukan semuanya itu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita, lalu mengembalikan yang kita butuhkan itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma yassir umurana wa sahih a'malana wa nawwir qulubana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada hal yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.